Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku akan vlog lagi kegiatan murid-murid PSTD Hati Suci Makassar. Namun sebelumnya aku ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe-nya di channel ini. Mudah-mudahan saja apa yang telah dan akan kami suguhkan bermanfaat bagi kita semua. Berbicara tentang perguruan Hati Suci Makassar ini, sebetulnya aku sendiri sebagai salah satu murid, awalnya itu kalau boleh jujur ya, aku tuh sebenarnya kurang yakin dengan ilmu ini. Kok bisa ya kita terdorong, tertarik, terangkat hanya dengan menggunakan jurus dan olah nafas? Logikanya di mana gitu? Nah, dengan modal penasaran ini akhirnya aku cari tahu dengan cara bergabung di perguruan ini. Dari hari ke hari aku terus mengikuti kegiatan dan latihan yang diberikan oleh guru-guru kami. Dan akhirnya sampailah aku pada sebuah titik ya. Kini aku menemukan jawaban dari rasa penasaran ini. Dan kali ini nurani aku terpanggil untuk berbagi kepada teman-teman ya, khususnya kepada murid PSTD Hati Suci Makassar yang bertebaran di muka bumi ini. Ya, sebagai murid yang memiliki banyak kekurangan, tentu tak pernah lepas dari yang namanya khilaf atau salah. Untuk itu, sebelumnya aku mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan atau terlalu melampaui batas dari yang semestinya di video ini. Sebagai murid yang terus ingin mengabdikan ilmunya pada hal kebaikan, tentu tak akan pernah berhenti menyelami apa arti hidup yang hakiki dan selalu mengevaluasi diri. Namun itu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab berbicara tentang hidup hakiki, orang tentu tahunya hanya bicara hidup hakiki saja. Tapi ketika ada pertanyaan di mana sejatinya kehidupan hakiki itu dan seperti apa bentuknya, ya, aku harap sahabat yang sudah ikut bergabung bersamaku di PSTD Hati Suci ini sekiranya tidak lengah dan sungguh-sungguh ingin belajar dengan tekun. Tentu kita sudah tahu materi-materinya itu meliputi pelajaran ilmu silat, tenaga dasar, olah pernafasan dan pembinaan akhlak dan akidah, termasuk ajaran tambahan yaitu ilmu pengobatan hati suci. Nah, teman-teman, mari kita lakukan pembelajaran ini sesuai kemampuan kita masing-masing. Jika sekedar untuk mengetahui saja ya boleh. Tapi untuk menyelami itu butuh proses panjang. Ibarat kita sekolah harus mulai dari TK, SD, SMP, SMA, baru ke perguruan tinggi. Untuk itu guru kita membagi tingkatan ilmu PSTD Hati Suci ini menjadi 12 berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Ya, ke-12 tingkatan tersebut yaitu dasar 1 menggunakan sabuk putih, dasar 2 menggunakan sabuk kuning, melati 1 menggunakan sabuk jingga, melati 2 menggunakan sabuk hijau, melati 3 menggunakan sabuk biru, mawar 1 menggunakan sabuk ungu, mawar 2 menggunakan sabuk coklat, mawar 3 menggunakan sabuk merah, inti kepala menggunakan sabuk hitam, inti utama menggunakan sabuk merah hitam, pendekar kepala menggunakan sabuk merah putih, dan yang terakhir yang ke-12 pendekar utama menggunakan sabuk hitam pita putih.
Satu hal yang paling aku suka dan memberikan apresiasi pada perguruan ini adalah asas atau dasar pelatihannya. Dalam mempelajari ke-12 tingkatan tersebut tadi, pembenahan akidah merupakan asas dasar dalam berlatih. Mengapa harus demikian? Ya, sebab jika seorang murid memiliki akidah yang benar, maka sudah pasti apapun yang dikerjakan akan beramal ibadah. Perbuatan dan tingkah lakunya akan mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Bukankah dengan memiliki akidah yang benar akan mendorong seseorang melakukan amal saleh dan mengarahkannya kepada nilai-nilai kebaikan dan perbuatan terpuji? Yang menjadi pokok atau yang sangat penting difahami oleh murid PSD Hati Suci dalam hal ini adalah bagaimana menerapkan akidah itu sendiri pada tempatnya. Sekedar wacana saja, ini ibarat lautan tak bertepi yang tak akan pernah habis untuk dipelajari. Namun hati-hati, terkadang ketika kita berbicara tentang ini muncul riya. Ya, riya itu ibarat bisa racun yang dapat mengeburkan seluruh amal. Tapi aku sangat senang dan ikhlas memvlog pelajaran ini. Jujur, aku merasa ikut terpanggil untuk ikut berbagi, sekaligus merupakan sarana untuk mengevaluasi diri. Dan inilah alasan utama mengapa aku membuat video ini, agar teman-teman bisa mempelajari ilmu PSTD Hati Suci dengan baik dan benar. Mengapa harus benar? Ya, alangkah sayangnya jika kita tak dapat mengambil hikmah setelah belajar di sini. Karena sumbernya murni dari guru kita tercinta, yaitu Bapak Haris bin Memang, yang saat ini memegang tongkat estafet kepemimpinan PSTD Hati Suci Makassar. Tanpa pembenahan akidah, amal menjadi tak berguna. Jadi jelaslah bahwa urgensi akidah merupakan prioritas yang utama dan pertama dalam kehidupan. Adapun jika akidah belum benar, maka tidak akan ada tersisa iman dan nilai agama sedikit pun di dalamnya. Oleh sebab itu, sebagai murid PSTD Hati Suci, wajib kita mempelajari dan mendalami ilmu akidah tersebut agar dapat menghindari perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akidah itu masuk pada kategori iman atau satu keyakinan atau kepercayaan yang pasti dan tak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah. Lantas apa sesungguhnya yang wajib kita yakini? Yang wajib diyakini sebagai murid yang berakidah, yaitu keyakinan kita tentang iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan kepada kadar baik dan buruk. Jadi itulah keimanan yang wajib kita yakini dengan sungguh-sungguh, agar kita terhindar dari penyelewengan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika ingin belajar ilmu PSTD Hati Suci lebih jauh lagi, maka kita tidak akan terlepas dari beberapa perkara yang bisa saja melemahkan iman. Jika kita tidak memiliki akidah yang benar, sebab dari akidah akan terbentuk akhlak seseorang. Akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, yang menerangkan bagaimana sikap kita kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh perbuatan dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. PSTD Hati Suci sangat menghormati hak dalam bersaudara antara sesama manusia. Karena itu diwajibkan bagi setiap murid untuk selalu menjaga hak-hak setiap individu maupun masyarakat dan melarang perbuatan yang menyerempet kepada masalah pribadi dari setiap orang dan murid itu sendiri. Nah, teman-teman, kembali pada inti yang ingin aku sampaikan sebelumnya. Kenapa bisa seseorang terdorong, terangkat, atau tertarik hanya dengan menggunakan jurus dan olah nafas? Ya, mungkin ada beberapa orang, ya, ini menurut aku,
sudah sangat keliru menjabarkan arti tenaga dalam itu sendiri. Jika teman-teman pernah mendengar istilah inner power atau bioenergi, itu sama saja dengan tenaga dalam. Sebetulnya, tenaga dalam itu dimiliki oleh semua orang. Hanya saja tenaga ini tersimpan di alam bawah sadar. Jadi tanpa kita sadari, sebetulnya semua orang memiliki tenaga dalam. Jika tidak diolah dengan baik, maka tenaga dalam ini selamanya tidak akan bangkit dan tetap tersimpan sampai akhir hayat kita. Aku sependapat dengan guru kita bahwa tujuan melatih tenaga dasar adalah untuk kesehatan jasmani dan rohani. Tetapi sekarang beberapa ahli tenaga dalam sering pamer ya, kita lihat jika punya tenaga dalam akan mampu mematahkan benda-benda keras seperti besi, beton, balok es, balok kayu dan lain-lain. Ya, tanpa latihan tenaga dalam juga sih orang bisa patahkan benda keras seperti pak karate ya. Ya, tanpa latihan tenaga dalam juga orang bisa patahkan benda keras seperti pak karate, pak kempo, ya, pak taekwondo, bahkan orang biasa juga bisa kok. Tidak percaya Ki? Coba suruh Ki teman tak yang belum pernah belajar tenaga dalam sama sekali, suruh pukul Ki balok-balok, kalau tidak meringis Ki menahan sakit. Ya bercanda kok temannya. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Ada yang tidak percaya dengan tenaga dalam. Nah, ini lebih ekstrim lagi karena tidak percaya dengan tenaga dalam. Bahkan berani menyimpulkan bahwa energi atau tenaga dalam itu hanya dimiliki oleh jin. Mereka menyimpulkan bahwa energi atau tenaga dalam itu hanya dimiliki oleh jin, setan, dan sejenis makhluk halus. Lebih fatal lagi ya teman-teman, ada yang beranggapan bahwa tenaga dalam dan semua ilmu pernafasan itu ajaran jin dan setan. Energi itu hanyalah makanan jin dan setan. Rupanya mereka lupa kalau jin dan setan itu suka berbohong. Lupa ya kalau manusia itu juga makan energi. Sebab tanpa energi, manusia akan mati. Mungkin di sini aku tidak terlalu ingin membahas soal ini. Yang jelas, energi manusia itu diperoleh dari udara. Dengan menghirup udara, kita peroleh energi sehingga bisa menggerakkan anggota tubuh. Dengan makanan, kita juga akan memperoleh energi melalui sari-sarinya yang kita cerna. Dengan air pula kita bisa hidup. Tidak percaya jika kita ini makan energi? Coba saja teman-teman yang tidak percaya, puasalah selama 8 jam saja. Saya yakin kalian ya teman-teman akan mampu. Tapi coba sekarang jangan bernafas selama 10-30 menit. Tidak usah 8 jam deh. Atau diam saja di ruang hampa udara. Walaupun di dalam tubuh ada roh dan perut kenyang, sudah makan dan minum. Makanya aku sering ya gimana ya, kalau hari gini masih ada yang tidak percaya energi atau tenaga dalam. Sekali lagi, bagi kalian yang tidak percaya bahwa manusia itu makan energi, jika kekurangan oksigen, apakah bisa dijamin Anda tidak akan mati lemas? Coba pikirkan. Oh iya, jangan cuma pikirkan ya, kalau perlu dicermati baik-baik. Seorang pertapa yang sedang melakukan tapa dapat hidup tanpa makan minum beberapa hari, bulan, bahkan tahunan. Namun mereka tetap segar bugar karena masih menghirup udara segar. Orang dulu dan orang sekarang memang sangat jauh berbeda. Itu mungkin dikarenakan zaman sekarang orang-orang tidak mau susah payah belajar, ingin serba cepat dan instan. Nah, untuk itulah kitalah yang harus berhati-hati memilih seorang guru, terutama jika sudah memasuki level yang tinggi.
Jadi ilmu tenaga dalam itu bukan milik jin atau sejenisnya, tapi itu diciptakan atau diperoleh seseorang dari hasil pengolahan energi dari tubuhnya sendiri. Ya, jin itu bisa hidup sampai ribuan tahun lamanya, sedangkan kita tidak. Meskipun kita dibatasi oleh tubuh fisik, tapi sesungguhnya kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sekali lagi ya, aku tekankan di sini, jangan lupa teman-teman, jin itu hidupnya bisa sampai ribuan tahun lamanya, sehingga mereka dapat mempelajari semua ilmu manusia dari hasil pertapaan, bukan saja ilmu bela diri, pernafasan, bahkan ilmu agama dan wahyu berupa doa-doa juga dipelajari oleh jin. Itulah mengapa ada jin Islam dan kafir. Mereka sebetulnya sangat takut pada manusia, sebab tenaga dalam murni yang disertai dengan doa dan wirid akan dapat membakar dan memusnahkan makhluk halus sebangsa jin dan sesamanya. Makanya jangan heran jika ada jin sebangsa setan ataupun iblis menguasai doa dan ilmu yang dimiliki oleh manusia, sebab mereka akan selalu mencoba menyesatkan dan mengiming-imingkan kesaktian. Tapi ingatlah, orang-orang suci seperti nabi dan para aulia mempunyai mukjizat dan kemampuan sehingga mampu terhubung dengan Tuhan. Dari beliaulah kita mempelajari atau kita memperoleh ilmu dan doa-doa suci, bukan belajar dari jin sebangsa setan atau iblis. Ya, sebetulnya banyak bukti jika manusia itu memiliki tenaga dalam. Ada contoh ya, ada satu contoh yang bisa aku paparkan di sini, sekaligus merupakan pengalaman pribadi. Sewaktu kecil, aku sering bermain bersama 4 orang teman di salah satu perkebunan milik teman aku. Suatu waktu dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kami dikejar segerombolan anjing. Ya, kami dikejar segerombolan anjing liar yang tiba-tiba datang dan hendak menyergap kami semua. Spontan kami kaget dan ketakutan. Saking takutnya kami berempat berlari menghindari anjing-anjing tersebut. Di antara teman-teman, akulah yang paling lemah. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku bisa berlari sekencang-kencangnya melewati teman-teman yang lain. Aku merasakan berlari seperti di bawah angin. Ada kekuatan yang datang dari dalam diri aku sendiri yang membawa langkah kakiku berlari sangat cepat. Cepat sekali. Aku merasakan seperti melayang dan kakiku seakan-akan tidak menjejak di tanah dan anjing-anjing itu tak dapat mengejar kami. Sangat jauh ke belakang. Dan alhamdulillah akhirnya kami semua selamat dan tiba di jalan raya dan anjing-anjing itu tidak mengejar kami lagi. Anehnya, aku dan teman-teman tidak merasakan lelah sedikit pun. Kami hanya merasa takut kalau anjing itu sempat menggigit kami. Nah, sekarang aku mau tanya, apakah energi yang tiba-tiba datang itu juga diajarkan oleh jin sebangsa setan atau iblis? Ya, sudah tentu jawabannya tidak. Sebab kemampuan berlari seperti ini adalah anugerah dari Tuhan, bukan anugerah jin sebangsa setan atau iblis. Ya, baik teman-teman, aku hanya memiliki sedikit pengetahuan. Setelah belajar tenaga dasar, barulah aku mengerti bahwa tenaga dalam itu ternyata ada dalam bawah sadar kita. Itulah yang membantu mengangkat tubuh kita. Tapi ingatlah teman, meskipun kita sudah mempelajari ilmu pernafasan, janganlah terlalu berharap untuk menguasainya secara sempurna, sebab di sini diperlukan kebersihan jasmani dan rohani serta punya bakat bisa merasakan dan menyalurkan tenaga dalam dengan baik. Menurutku itu sudah cukup, karena hal ini dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti melindungi diri dan menyembuhkan segala macam penyakit, baik itu penyakit hati maupun penyakit tubuh. Selama aku mengikuti latihan di perguruan ini, setidaknya aku sudah paham beberapa materi seperti penggunaan teknik dasar pernafasan, teknik pukulan tenaga dasar, dan teknik senam pelemasan atau lebih sering disebut oleh orang umum yaitu yoga. Mari teman-teman kita bahas dulu tentang teknik dasar pernafasan PSTD Hati Suci.
Teknik pernafasan yang dimaksud di sini adalah mengumpulkan inti udara yang sering kita sebut dengan istilah prana. Kalau orang Cina menyebutnya qi ya. Kalau orang Jepang mungkin menyebutnya kalau nggak salah itu qi. Tapi apapun itu namanya, mau ko, mau ke ataupun cho, itu tidak penting. Yang jelas kita paham apa itu prana. Nah, pusat dari olah pernafasan ini, cara kerjanya adalah menarik energi sebanyak-banyaknya yang ada di alam semesta ini dan dimasukkan ke dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Prana ini lalu bersatu dengan oksigen yang begitu banyak di sekitar kita. Teknik pelatihan olah nafas PSTD hati suci dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya teknik pernafasan dada, teknik pernafasan perut, atau penggabungan keduanya sesuai dengan tingkatan. Jadi ada tingkatannya ya. Makanya kita selalu dianjurkan untuk tetap sabar dan tekun berlatih tanpa kenal jenuh. Latihan dengan menggunakan nafas perut adalah menghirup udara melalui hidung langsung menuju ke perut sampai perut terasa mengembang atau mengeras. Lalu nafas dikeluarkan lagi melalui hidung. Untuk menggambarkan proses pernafasan perut ini, maka oleh guru kita membuat skema agar kita lebih mudah memahaminya dengan nama pernafasan segitiga. Maksudnya di sini adalah tarik nafas dari hidung, tahan nafas di perut, lalu lepas nafas melalui hidung. Nah, sekali lagi, pernafasan perut ini cara latihannya adalah tarik nafas dari hidung, tahan nafas di perut, lalu lepas nafas melalui hidung. Nah, kalau pernafasan dada, kebalikan dari nafas perut. Teknik pernafasan dada ini adalah menghirup udara melalui hidung, tahan nafas di rongga dada selama beberapa saat, lalu nafas dilepas melalui hidung atau mulut. Latihan pernafasan dada ini umumnya digunakan dalam pelatihan tenaga dalam yang berhubungan langsung dengan nafas dada, seperti bela diri kungfu ya. Berbeda dengan pernafasan perut. Ini penggunaannya untuk penyembuhan penyakit biasanya dipakai ya. Nah, teman-teman semua sudah bisa membedakannya bukan? Ya, baik. Ini juga penting untuk diketahui. Berdasarkan pengalaman aku, ringkas saja ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tempat latihan kita. Jangan pernah menganggap remeh tempat latihan, sebab tempat latihan jika sudah lama dipergunakan khusus untuk latihan pernafasan akan terasa berbeda energinya. Frekuensi energi akan lebih terasa jika kita menghimpun tenaga di tempat lain. Powernya akan terasa lebih strong. Oh ya, aku ingat perkataan guru kita bahwa tempat latihan itu ibarat tempat pertapaan. Nah, kalian tidak percaya? Nah, coba saja sendiri rasakan ya. Ingat teman-teman, dengan latihan bersama itu akan lebih cepat kita menampung tenaga karena terjadi gesekan energi sesama teman, sehingga akan membantu untuk saling menguatkan power. Tapi jangan salah ya, semakin banyak kalian latihan, semakin membuat pula aku cepat lelah. Nah, upayakan sebelum berlatih, lakukanlah pemanasan berupa latihan fisik untuk meningkatkan power, sekaligus merilekskan otot tubuh. Semakin banyak porsi latihan fisiknya semakin oke. Misalnya latihan beban, namun dianjurkan jangan berlebihan, karena jika badan terlalu kekar bisa menghambat juga gerak tubuh menjadi kurang lincah. Jika latihan fisik seimbang dengan latihan olah nafas, maka akan menghasilkan power yang maksimal. Nah, kalau tadi sudah dibahas teknik-teknik pernafasan, maka yang berikut aku coba paparkan jenis pernafasan.
Harus bisa dibedakan antara teknik dan jenisnya ya teman-teman, jangan sampai keliru ya. Oke, jenisnya itu ada dua, yaitu jurus tanpa gerak atau diam di tempat, dan jurus gerak yang selalu bergerak sambung menyambung. Kedua-duanya ini dipakai di PSTD Hati Suci. Hanya saja guru kita lebih menganjurkan dan mengajarkan kita menggunakan yang kedua, yaitu jurus gerak yang selalu bergerak sambung menyambung. Jenis latihan ini terdiri dari 7 jurus. Nah, teman-teman bisa menyaksikan jurus yang diperagakan oleh murid-murid PSTD Hati Suci. Ya, kita lihat bersama teman-teman memperagakan 7 jurus ya, mulai dari jurus 1 sampai jurus ke-7. Semuanya memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Nah, teman-teman, sebelum aku ke materi teknik pukulan tenaga dasar dan teknik senam pelemasan atau yoga, perlu aku sampaikan pada teman-teman semua, ingatlah dalam berlatih dengan menggunakan penggabungan doa ataupun rapalan tertentu, berhati-hatilah, sebab ada doa atau mantra tertentu yang digunakan untuk memohon bantuan kepada makhluk halus. Ini kata guru kita. Ingat ya, kunci utama agar dapat menguasai tenaga dasar dengan sempurna, maka gerakan dan nafas itu harus seirama, sehingga saat kita bergerak, energi itu akan terasa. Ya, supaya energi itu dapat menggerakkan jurus. Makanya jurus itu harus dijiwai agar dapat menghasilkan power yang kuat. Ini sudah aku lakukan dan hasilnya Masya Allah. Nah, sekarang ada begitu banyak perguruan yang mengajarkan tenaga dalam dan ilmu pernapasan, tapi entahlah aku sendiri tidak tahu apakah jurus yang digunakan itu adalah murni dari perguruan atau hasil karya comot sana comot sini. Itulah sebabnya sekarang ya banyak ilmu pernapasan yang kurang mumpuni, dan bahkan ada yang melenceng lalu mencari jalan pintas seperti minta bantuan makhluk halus atau jin agar powernya meningkat. Ya, yang sebelumnya makhluk halus belajar ilmu-ilmu manusia, sekarang terbalik, manusianya belajar ilmu jin. Na'udzubillah min zalik. Aduh, teman-teman, sudah mulai banyak nyamuk di kolong meja nih. Aku akhir dulu sampai di sini ya. Sepertinya makan adalah salah satu pilihan yang cukup menarik. Oke, mau makan dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah setia mengikuti kegiatan PSTD Hati Suci Makassar. Mari kini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.